Halo teman-teman yang budiman. Di video kali ini kita akan mempelajari tentang salah satu bab mata kuliah yaitu My Family Business Innovation Research. Yuk simak videonya. Nah, dengan basic teori RBV, kita akan menjelaskan tentang 3 topik yang bakalan kita angkat, yaitu kepercayaan dan hubungan yang kuat antar keluarga. Di perusahaan keluarga saya seringkali memiliki kepercayaan dan hubungan yang kuat antar anggota keluarga, pelanggan maupun mitra bisnis. Ini terjadi karena keluarga telah membangun jaringan bisnis selama beberapa generasi dan mungkin memiliki hubungan yang kuat dengan orang-orang mitra bisnis kami. Kemudian yang kedua, perusahaan keluarga kami memiliki budaya dan nilai yang unik yang telah diwariskan dari generasi ke generasi, yaitu dengan memberikan sebuah reward tahunan untuk para customer karena loyalitasnya terhadap bisnis kami. Budaya ini mungkin merupakan komitmen untuk kualitas, integritas, dan tanggung jawab sosial yang harus kami pertahankan. Ketiga, warisan kekayaan intelektual. Meskipun bisnis kami masih menganut sistem konvensional, tetapi branding ataupun merek dari bisnis kami sudah bagus dan memiliki kepercayaan dari para customer lama maupun customer baru. Untuk mempertahankan keunggulan kompetitif, perusahaan keluarga seringkali memiliki keunggulan kompetitif karena memiliki nilai-nilai dan prinsip yang unik, pengetahuan yang mendalam tentang industri, dan jaringan yang kuat. Konsep 7 level of delegation adalah konsep yang digunakan untuk menggambarkan tingkat delegasi yang berbeda dalam organisasi. Konsep ini diusulkan oleh Richard Hodges dan bersifat hierarkis, di mana setiap tingkat delegasi memiliki tingkat otonomi yang semakin besar untuk melakukan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Dalam konteks perusahaan keluarga, konsep 7 level of delegation dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas perusahaan dengan cara berikut. Mengidentifikasi level delegasi yang tepat untuk tugas tertentu. Dalam perusahaan keluarga, tugas mungkin terkait dengan aspek-aspek penting dari bisnis seperti keuangan, produksi, dan pemasaran. Dalam hal ini, pemilik perusahaan keluarga harus mempertimbangkan tingkat delegasi yang tepat untuk setiap tugas dengan mempertimbangkan tingkat kepercayaan dan kemampuan staf yang bertanggung jawab atas tugas tersebut. Kemudian, perusahaan keluarga dapat memperkuat sistem manajemen dan pengambilan keputusan dengan menggunakan 7 level of delegation dengan cara sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi tugas dan tanggung jawab yang harus didelegasikan. 2. Menentukan tingkat delegasi yang sesuai. 3. Memberikan pelatihan dan pengembangan yang sesuai. 4. Memfasilitasi komunikasi dan koordinasi. 5. Memberikan otonomi yang sesuai. 6. Menerapkan sistem pengawasan yang efektif. Dan yang terakhir 7. Mempertimbangkan faktor kebijakan dan regulasi. Dan sejauh ini bisnis keluarga saya masih ada di level konsult karena semua keputusan dan kebijakan yang terjadi di perusahaan semuanya diatur oleh orang tua saya dengan memerintahkan kepada para karyawan. Kelebihan dari konsul ini yaitu minim resiko untuk terjadi penyelewengan kinerja dari karyawan dan kekurangannya adalah kurang efektif maupun efisien. Komitmen suksesor sangat penting dalam menjaga kelangsungan hidup perusahaan, keluarga, dan mempertahankan keunggulan kompetitifnya di masa depan. Sebagai suksesor, kita harus meneruskan visi dan nilai-nilai perusahaan, membangun kepercayaan dan hubungan yang baik dengan pelanggan, mempertahankan keunggulan kompetitif, meningkatkan inovasi dan pertumbuhan, kemudian menjaga keberlangsungan perusahaan. Contoh kontribusi nyata dari suksesor, yaitu membantu operasional perusahaan dengan melakukan pengecekan barang ketika ada yang perlu di stok kembali, dan melakukan pengecekan barang masuk dan keluar. Sekian dari saya, apabila ada salah kata, saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton, semoga dapat diterima.